Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, melakukan segala aktivitas kita. Terlebih dahulu bersama kita merenungkan kebenaran firman Allah. Kiranya firman Allah yang boleh menjadi kekuatan, firman Allah yang selalu menuntun setiap kehidupan kita di sepanjang hari ini. Bersama pagi hari ini kita akan membuka di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di awal di ayat ini dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberikan judul Kenali Tuhan dengan Sungguh. Kalau kita melihat di sini ada kata sungguh-sungguh, dan kalau saya melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, sungguh-sungguh ini bisa diartikan serius, khusyuk, dan pagi hari ini kita lihat sungguh-sungguh artinya tidak ringan atau sembrono. Jadi pagi hari ini ada suatu ajakan, marilah kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita mau mengenal Tuhan Allah kita secara sungguh-sungguh. Bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa bagi kita. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena pengenalan akan Tuhan itu menentukan kedewasaan rohani kita. Di dalam kita meresponi, di dalam kita menyikapi hal-hal atau situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan bijaksana di dalam kita mengambil tindakan atau di dalam kita mengambil keputusan. Kita lebih memilih dengan bersikap positif atau lebih tepat pada keadaan situasi apapun. Ketika kita mengenal Tuhan, berarti kita tahu isi hati Tuhan. Kita tahu pikiran Tuhan, kita tahu perasaan Tuhan. Suatu ayat yang tidak asing buat setiap kita, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan rancangan Tuhan itu memberikan kepada kita itu masa depan yang penuh harapan. Ada kalanya seringkali kita punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Mungkin dengan masalah yang sedang kita hadapi, tantangan yang sedang kita hadapi. Mungkin ada musuh-musuh yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir negatif dengan Tuhan. Tetapi firman Allah sudah ingatkan kepada setiap kita bahwa rancangan yang Tuhan buat itu adalah rancangan yang baik. Rancangan yang akan mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin kadang prosesnya gak enak. Tetapi Tuhan tahu, Dia selalu menyediakan rancangan yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur, pemazmur sendiri katakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, di sana dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Inilah pengakuan daripada pemazmur. Dia katakan, aku tertindas itu lebih baik bagiku supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, ada kalanya Tuhan izinkan masalah yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Rasanya kita sudah terpuruk, kita ada di titik-titik terendah. Tetapi percayalah bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu ada menyertai kehidupan kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, kisah daripada Ayub. Ayub kehilangan semuanya. Dia kehilangan kekayaannya, anak-anaknya, bahkan istrinya pun menghujat dia. Mengolok-olok dia untuk meninggalkan Tuhannya. Tetapi satu hal, Ayub dia mengenal Allah dengan sungguh. Makanya dia mengerti hati Allah. Dia mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupannya. Sehingga ketika Ayub tetap percaya pegang janji Tuhan, maka kehidupan Ayub dipulihkan. Yang kedua kita lihat yaitu Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf. Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, bahkan dia harus dijual dengan orang Median.
dia harus masuk sumur, dia harus tinggal di rumah Potifar. Tetapi Yusuf tahu, dia mengenal Tuhannya dengan baik, bahwa yang disembah oleh Yusuf itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menolong kehidupannya. Sehingga kita tahu, Yusuf dia tidak berpikir negatif tentang Allah. Dia tidak membenci kakak-kakaknya, karena dia tahu bahwa dia mengenal Allahnya dengan baik. Sehingga tahu rencananya Allah itu tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat kisah daripada Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Untuk apa? Menyelamatkan seluruh keluarga dan bangsanya. Inilah rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah, persoalan, keuangan, masalah keluarga, sakit, penyakit Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita rasanya sudah tidak sanggup, tidak mampu lagi. Tetapi satu hal kita mau tetap percaya, bahwa saat kita tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan nyata sempurna. Kita mau tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Janjinya, firman-Nya itu ya dan amin buat setiap kita. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau tetap punya respon yang positif. Kita mau punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita mau mengenal Allah lebih sungguh. Apapun yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan banyak perkara di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang mustahil buat Dia, sehingga ketika kita mengenal Dia dengan sungguh, maka apa yang kita putuskan, apa tindakan yang kita ambil, itu boleh sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang terakhir, bersungguh-sungguhlah kita mengenal Tuhan. Karena Allah yang kita sembah Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup berikan nyawanya buat setiap kita. Apalagi yang kita perlukan, Dia pasti akan sediakan buat setiap kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, mengajak untuk kami lebih mengenal Allah kami secara sungguh-sungguh. Kami tidak mau Tuhan, kami didapati Tuhan, kami teledor, kami tidak mengenal Engkau Tuhan, tetapi kami mau lebih meresponi Engkau dalam hidup kami. Kami mau lebih bersungguh-sungguh mengenal Engkau. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya rancangan-Mu itu adalah rancangan yang indah. Kami tetap mau bersandar hanya kepada Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama kami. Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus kuatkan iman percaya kami kepada Engkau. Untuk kami mengerti isi hati-Mu, mengerti pikiran-Mu, bahkan mengerti kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja lokal GPDIJ OTW. Memberkati Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, para diaken, pelayan yang ada, terlebih umat-umat Tuhan di hari-hari ini. Kami makin mengenal Engkau melalui setiap apapun yang sedang kami hadapi. Kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Pengenalan kami makin dalam, makin sungguh di dalam Engkau melalui roh dan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuki hari yang baru. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat, karena kami percaya Allah yang hidup itu selalu ada menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.